Shalom Aleichem, salam sejahtera, damai sejahtera, dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayim, dan Bapak Yahweh, Sang Pemilik sorga atau Samayim, selalu memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia yang fana ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, saya akan membawakan topik kehidupan kekal. Jadi topik kita di Siraman Rohani Umat Nasrani ini adalah kehidupan kekal. Dan sebelum bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, sebelum kita membahas firman Tuhan dengan topik kehidupan kekal, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Yahweh yang ada di dalam sorga, Bapak Yahweh yang maha pengasih lagi maha penyayang, Bapak Yahweh yang maha tahu, maha adil, dan maha bijaksana, kami kembali berdoa kepadamu pada saat ini Bapak Yahweh. Dan kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas berkat yang Engkau berikan kepada kami dan penyertaan-Mu, juga kesehatan yang baik yang Bapak Yahweh berikan kepada kami. Dan kami berterima kasih juga Bapak atas kebaikan dan pemeliharaan, juga perlindungan yang Bapak Yahweh berikan kepada kami dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini. Dan pada saat ini Bapak Yahweh, kami akan mendengarkan firman-Mu lewat Siraman Rohani Umat Nasrani dengan topik kehidupan kekal. Dan Bapak Yahweh, urapilah hamba-Mu dan urapilah semua yang mendengarkan firman ini dengan Roh Kudus-Mu. Dan buatlah kami Bapak Yahweh dapat memahami dan dapat kami memahami dan bisa mengerti firman Tuhan yang akan saya bawakan ini. Dan pemirsa juga dimanapun berada dapat memahami dan mengerti firman yang akan saya bawakan ini pada saat ini Bapak. Dan Bapak Yahweh bantu juga kami untuk bisa melaksanakan atau menerapkan firman ini dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini Bapak. Dan Bapak Yahweh yang ada di dalam sorga atau Samayim, ampuni juga semua salah dan dosa kami Bapak, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami, baik itu yang kami sengaja maupun yang tak sengaja. Dan doa kami ini Bapak Yahweh kami panjatkan di dalam nama Adonai Yesus Amasia, yang Dia adalah Mesias, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, Bapak Yahweh itu mengatakan bahwa kita yang sudah percaya, Bapak Yahweh mengatakan bahwa orang-orang itu yang telah dipimpin oleh Roh Kudus dan yang telah dipilih dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, itu Bapak Yahweh mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang memimpin kita. Jadi Roh Kuduslah saudara-saudara yang memimpin kita. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Bapak Yahweh dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, itu karena Roh Kudus yang memimpin kita saudara-saudara dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Roh Kuduslah yang menghidupkan kita. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, melanjutkan pembahasan ini dengan topik kehidupan kekal, mari kita baca dulu firman Tuhan di kitab Yohanes 10 ayat 10. Apa yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 10b. Yohanes 10 ayat 10b berbunyi, pencuri tidak datang
kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Saya bacakan sekali lagi pembacaan firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10 berbunyi, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, pembacaan firman Tuhan kita di Yohanes 10 ayat 10b. Jadi saudara-saudara, Yesus Al-Masih itu datang supaya kita itu mempunyai hidup dan kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang supaya kita yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya. Jadi itulah tujuan Yesus datang, supaya kita yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya. Dan hidup dalam dunia, kita hidup dalam dunia bahagia, diberkati berkelimpahan, berlimpah-limpah. Karena saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, karena firman Tuhan Bapak Yahweh berkata dalam hidup ini ada kelimpahan, dan kita di bumi ada kelimpahan saudara-saudara. Dan kita itu di sorga atau di Samayim bahagia selama-lamanya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, seseorang yang mau hidup di dalam nama Yesus Al-Masih dan berkelimpahan, itu kita bisa baca di Yohanes 10 ayat 1 sampai 15. Dan saya bacakan di sini dulu saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Yohanes 10 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan Yohanes 10 ayat 1 sampai 15 berbunyi, Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, melainkan dengan memanjat melalui jalan lain, dan dia itu adalah seorang pencuri dan perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah seorang gembala domba. Bagaimana dia inilah penjaga pintu membukakan, dan domba-domba itu mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-domba miliknya berdasarkan nama, dan dia menuntun mereka keluar. Dan ketika dia mengeluarkan domba-domba miliknya, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Dan mereka sekali-kali tidak pernah mengikuti orang asing, malah mereka akan lari daripadanya, karena mereka tidak mengenal suara orang-orang asing. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, namun mereka itu tidak mengerti apa arti yang dia katakan kepada mereka. Oleh karena itu Yesus berkata lagi kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang, siapa saja yang datang sebelum aku, mereka adalah para pencuri dan perampok. Sebaliknya, domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, jika seorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan dia akan masuk dan akan keluar, dan akan menemukan padang rumput. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Akulah gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya demi domba-domba itu. Namun orang upahan yang bukan pula seorang gembala, yang padanya tidak ada domba-domba miliknya, ketika melihat serigala datang, maka dia meninggalkan domba-domba itu dan melarikan diri dari serigala itu. Maka dia meninggalkan domba-domba itu dan melarikan diri, dan serigala itu menerkam domba-domba itu, dan dia mencerai-beraikannya. Dan orang upahan itu melarikan diri, karena dia adalah seorang upahan, dan baginya dia tidak peduli akan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan aku dikenal oleh domba-dombaku.
Sama seperti Bapa mengenal aku pun mengenal Bapa, dan aku mempertaruhkan jiwaku demi domba-domba itu. Itulah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, pembacaan firman Tuhan kita di Yohanes, di kitab Yohanes 10 ayat 1 sampai 15. Dan dalam ayat 1, 2, dan 3 mengatakan, saudara-saudara, di dalam ayat 1, 2, dan 3 mengatakan Yesua adalah pintu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, barang siapa yang datang kepada Yesua itu harus melalui pintu. Dan saudara-saudara, kita diumpamakan domba-dombanya. Yesua diumpamakan gembala. Jadi domba-domba itu harus melalui pintu, dan pintu itu adalah Yesua HaMashiach. Dan kita adalah gembalanya, saudara-saudara. Kita adalah gembala-gembala. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Yesua HaMashiach itu diumpamakan gembala, dan kita adalah domba-dombanya. Dan kita harus melalui pintu, saudara-saudara, dan pintu itu adalah Yesua HaMashiach. Jadi pintu untuk masuk surga, kekekalan abadi, saudara-saudara, hidup kekal itu adalah melalui pintu, yaitu Yesua HaMashiach. Dan saudara-saudara, kita adalah domba-dombanya, mendengarkan suaranya. Dan domba-domba itu harus mendengar dan mengenal suara gembalanya. Demikian juga kita domba-dombanya. Kita domba-dombanya yang sudah dipanggil dan dipilih, maka kita harus mendengar gembala kita yang agung, yaitu Yesua HaMashiach, dan mendengarkan firman Tuhan Bapak Yahweh. Kita harus mendengarkan firman Tuhan Bapak Yahweh, merenungkannya dan melakukannya. Jadi saudara-saudara, kita tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini, tapi kita juga harus, selain mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap harinya, firman Tuhan itu. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, barang siapa yang tidak melalui pintu, itu disebut dengan pencuri dan perampok, bahkan pembunuh. Maka kita, saudara-saudara, harus melalui pintu, yaitu Yesua HaMashiach, gembala yang agung. Baru kita, saudara-saudara, domba-domba yang dipanggil menurut namanya masing-masing. Dan firman Tuhan kita Bapak Yahweh berkata di dalam Mazmur pasal 23, firman Tuhan kita berbicara di dalam Mazmur pasal 23 berbunyi, dan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 2, di sini saya bacakan apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan dulu. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 2 mengatakan, Yahweh adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, dan dia membimbing aku ke air yang tenang. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, untuk lebih jelasnya saya bacakan saja dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Di sini saya bacakan saja. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 berbunyi, Yahweh adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, dan dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Engkau menghidangkan makanan di depanku, di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam bait Yahweh sepanjang masa. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, pembacaan firman Tuhan kita di kitab Mazmur pasal 23
ayat 1 sampai 6. Di sini saya bacakan tadi Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Jadi saudara-saudara, Yesua HaMasyiah itu adalah gembala yang baik. Yesua HaMasyiah itu adalah gembala yang baik, dan dia membawa domba-dombanya. Domba-dombanya itu adalah kita, saudara-saudara, ke rumput yang hijau. Artinya di sini itu, saudara-saudara, kita diberkati dalam hal-hal lahiriah. Kita diberkati dalam hal-hal lahiriah dan dibawa ke air yang tenang, dan juga diberkati dengan berkat rohani, damai sukacita, dan damai sukacita, saudara-saudara. Jadi firman Tuhan kita Bapak Yahweh dan Roh Kudus itu, dan firman Tuhan kita Bapak Yahweh itu dari Roh Kudus, dan kita selalu dilindungi dan dipimpin, saudara-saudara. Kita selalu dilindungi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh dimanapun berada saat ini, kalau ada malapetaka menyertai kita, kalau ada malapetaka, Tuhan kita itu Bapak Yahweh, Dia itu menyertai kita, Dia menolong kita, saudara-saudara. Dan bahkan kebajikan dan kemurahan selalu menyertai kita. Karena saudara-saudara, itulah janji Tuhan kita Bapak Yahweh. Itu janji Tuhan kita Bapak Yahweh, sehingga kita menjadi berkat sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya domba-domba, yaitu kita, saudara-saudara, itu harus selalu mendengarkan suara gembala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada saat ini, itu juga di dalam Wahyu pasal 2, di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, saudara-saudara. Ada juga di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Di mana, saudara-saudara, contohnya 7 jemaat. Di mana di sini contohnya ada 7 jemaat, di mana ke-7 jemaat itu adalah jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Lardika, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ke-7 jemaat itu, saudara-saudara, ke-7 jemaat itu mereka selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ruach Kodes atau Roh Kudus. Dan Yesua HaMasyiah adalah roh, saudara-saudara. Dialah yang selalu berbicara. Dialah yang selalu berbicara. Dialah yang selalu berbicara kata roh, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jadi kita pun harus selalu mendengarkan apa kata gembala, saudara-saudara. Kita harus mendengarkan juga apa yang dikatakan gembala. Dan melalui suara Roh Kudusnya, melalui suara Roh Kudusnya Yesua HaMasyiah, seperti Efesus, saudara-saudara. Seperti contohnya Efesus, dia itu harus bertobat. Dia harus bertobat. Dia harus kembali kasih yang mula-mula. Dan bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, memang saudara-saudara, memang dia itu atau Efesus itu sudah percaya dan sudah setia, sudah tekun. Tetapi yang disayangkan adalah kasih yang mula-mula itu hilang. Kasih yang mula-mula itu hilang dari dia, dari Efesus. Jadi saudara-saudara, kasih mula-mula hilang dari dia, dari Efesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh
banyak itu oknum-oknum gereja di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini banyak oknum gereja mereka masih rajin ke gereja dan masih rajin beribadah, masih rajin melayani, dan mereka masih rajin melayani sebagai majelis dan sebagai hamba Tuhan kita, dan sebagai hamba Tuhan Bapa Yahweh. Tetapi saudara-saudara, cinta mula-mulanya waktu dia dipanggil pertama sekali dipanggil Yesua, itu mulai hilang. Cinta mula-mulanya waktu dia dipanggil Yesua Masih pertama kalinya itu mulai hilang, saudara-saudara, mulai memudar, dan waktu mulai kurang, saudara-saudara, dan waktu cintanya, saudara-saudara, kepada Bapa Yahweh itu mulai kurang, dan perbuatannya mulai berkurang, dan juga perbuatannya, saudara-saudara, yang tidak baik, saudara-saudara. Dan Tuhan kita Bapa Yahweh itu melihat perbuatannya, dan Bapa Yahweh melihat dari sorga. Bapa Yahweh itu melihat dari sorga kepada mereka di sidang di Efesus, saudara-saudara. Bapa Yahweh melihat dari sorga itu di sidang di Efesus. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sidang di Efesus ini harus bertobat. Mereka itu harus bertobat, dan kalau mereka tidak bertobat, maka kekejian itu dipindahkan ke yang lain. Dan contoh yang lainnya, saudara-saudara, demikian juga yang lainnya seperti sidang di Smyrna, saudara-saudara. Sidang di Smyrna, mereka pun mendengarkan firman Tuhan kita Bapa Yahweh. Mereka mendengarkan firman Tuhan kita Bapa Yahweh, dan mereka sebenarnya mereka itu ada kuasa dari Tuhan kita Bapa Yahweh juga, tetapi mereka kurang yakin. Sehingga firman Bapa Yahweh berkata kepada mereka supaya mereka itu setia sampai mati. Karena Bapa Yahweh izinkan ada ujian. Jadi Bapa Yahweh itu, saudara, mengizinkan ada ujian. Tapi kita harus setialah karena Tuhan kita Bapa Yahweh itu membuka jalan. Dia itu membuka jalan, Immanuel. Dan Tuhan Bapa Yahweh kita itu Immanuel. Tuhan Bapa Yahweh itu menyertai kita. Menyertai supaya dia keluar dan kuat. Dan ia pun, saudara-saudara, harus mendengar firman Bapa Yahweh. Karena saudara-saudara, karena di sana itu ada ajaran yang salah. Di Smyrna itu ada ajaran yang salah, saudara-saudara, yaitu ajaran Bileam, yang selalu melihat, di mana ajaran Bileam ini, saudara-saudara, selalu melihat materi, melihat hal-hal yang lahiriah, sehingga dia harus bertobat. Jadi jemaat di Smyrna ini harus bertobat, saudara-saudara. Dia harus bertobat. Demikian juga sidang di Tiatira, saudara-saudara. Demikian juga sidang di Tiatira. Itu, saudara, mereka juga itu di Tiatira juga dia harus mendengarkan firman Tuhan kita Bapa Yahweh. Dia harus sungguh-sungguh merenungkan firman itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sidang di Tiatira juga, saudara-saudara, sidang di Tiatira itu dia harus mendengarkan. Dia juga, dan Bapa Yahweh juga itu menyuruh mereka untuk mendengarkan firman Bapa Yahweh, dan dia harus sungguh-sungguh merenungkan firman itu. Dan
melakukannya dan melakukannya dalam kehidupan mereka setiap harinya. Karena di sana saudara-saudara, di sana juga itu ada juga didapatkan kenajisan, yaitu wanita Isabel, saudara-saudara. Wanita Isabel di mana dia banyak dengan kenajisan. Isabel ini di mana dia banyak najis, sehingga dia diuji dengan penyakit. Dan Isabel ini saudara-saudara harus bertobat. Demikian juga saudara-saudara jemaat, demikian juga kita ambil contoh saudara-saudara jemaat di Sardis. Jemaat di Sardis ini juga itu Bapak Yahweh itu menyuruhnya bertobat, harus bertobat juga, dan harus betul-betul kudus, dan harus betul-betul kudus, dan jangan dia mencemarkan segala pakaiannya. Harus betul-betul kudus dan harus mencemarkan segala pakaiannya. Artinya saudara-saudara, dosa-dosanya saudara-saudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi juga jemaat di Sardis itu Bapak Yahweh suruh bertobat. Bapak Yahweh juga harus menyuruh bertobat karena harus betul-betul kudus. Mereka juga harus sidang di jemaat di Sardis itu harus betul-betul kudus. Dan jangan dia mencemarkan pakaiannya. Maksudnya mencemarkan pakaiannya di sini artinya dosa-dosanya saudara-saudara. Artinya di sini pakaiannya di sini artinya dosa-dosanya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, contoh lain yaitu sidang Philadelphia. Sidang di Philadelphia menjadi contoh teladan di akhir zaman ini. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan firman Bapak Yahweh. Dan dia juga mendengarkan apa kata Roh, dan apa yang dia dengar sedikit dia lakukan. Dan apa yang dia dengar banyak dia lakukan juga. Dan dia menanti segala perintah firman Yahweh. Dia menanti segala perintah firman Tuhan Bapak Yahweh, sehingga firman Tuhan Bapak Yahweh berkata bahwa kepada gereja seperti Philadelphia ada kunci Daud. Artinya di sini apa kalau pintu sudah dibuka? Artinya apa saudara-saudara? Kalau di gereja di Philadelphia itu ada kunci Daud, itu artinya apa? Itu artinya apa saudara-saudara? Itu artinya kalau pintu sudah dibuka, iblis tidak bisa menutup. Dan kalau pintu sudah ditutup, iblis atau orang tidak bisa lagi masuk. Tidak bisa lagi membukanya. Jadi saudara-saudara, yang dikatakan Yesua itu di mana dia berkata, jadi Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, benar apa yang dikatakan oleh Yesua Masya. Dia berkata pada waktu Yesua Masya berkata pada murid-murid, pada waktu Yesua Masya berkata kepada murid-murid dan kepada Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, segala kuasa kuberikan kepada kalian untuk menahan segala kuasa di dunia ini, baik itu kuasa di darat, kuasa iblis, dan itulah yang dikatakan Yesua Masya kepada murid-muridnya saudara-saudara. Dan ada kuasa dari Yesua Masya, yaitu kuasa Roh Kudus. Ada lagi kuasa dari Yesua Masya, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan itulah kuasa yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang luar biasa sesuai dalam Yohanes 4 ayat 4. Dan
kita baca apa yang dikatakan Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4 berbunyi. 1 Yohanes 4 ayat 4 berbunyi, kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Saya bacakan sekali 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Itulah pembacaan di 1 Yohanes 4 ayat 4. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu kita bisa menahan segala kekuatan iblis, bisa menahan segala virus-virus, termasuk virus corona, menahan penyakit, bisa menahan segala gerak-geri iblis atau setan yang mau menjatuhkan kita. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, sidang di Philadelphia dipuji oleh Tuhan kita Bapak Yahweh, karena dia mendengarkan firman Bapak Yahweh dan merenungkan firman itu, dan melakukannya dalam kehidupan setiap harinya. Maka kunci Daud ada sama dia, kunci Daud ada sama sidang di Philadelphia. Dan saudara-saudara, luar biasa saudara-saudara, luar biasa. Demikian juga saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sidang di Philadelphia ini, Bapak Yahweh memberikannya kunci Daud sama dia, dan membuka dan menutup luar biasa saudara-saudara. Demikian juga kita, hendaklah kita harus mencontoh atau meneladani sidang atau gereja di Philadelphia. Tahu sedikit firman kita lakukan, dan tahu banyak firman itu kita lakukan. Maka kita nantinya mempunyai kuasa yang luar biasa. Dan kalau ada kalajengking kita injak. Dan kalau ada ular itu tidak ada kuasa sama kita. Dan sehingga kuasa iblis atau setan betul-betul sudah dihancurkan. Karena saudara-saudara, sehingga kuasa iblis atau setan itu betul-betul sudah dihancurkan di kayu salib. Karena Yesus Al-Masih itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan itu sudah dibuktikan di kayu salib. Dan Yesus Al-Masih sendiri memberikan nyawanya di kayu salib. Dipaku kakinya dua-duanya. Tangannya juga, kedua tangannya dipaku, dan kepalanya dikenakan mahkota duri. Dan lambungnya ditusuk dengan tombak. Dan ada waktu Yesus Al-Masih di kayu salib itu ada 5 luka. Ada 5 luka di tubuhnya, dan luka kelima luka di tubuhnya itu, inilah tanda untuk menghancurkan segala tipu muslihat iblis atau setan. Dan segala kekuatan iblis, kekuatan setan, kekuatan ular, kekuatan naga, kekuatan antikris dan nabi-nabi palsu itu, dan kuasa-kuasa roh-roh jahat itu dihancurkan saudara-saudara, dipatahkan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Roh Kudus ada pada Yesus Al-Masih, dan kuasa Roh Kudus itu juga ada pada kita. Kuasa Roh Kudus itu juga ada pada kita. Sebab itulah kita menjadi pemenang. Dan
domba-domba itu menjadi pemenang. Kita domba-domba itu menjadi pemenang. Domba-domba yang gemuk, domba-domba yang sehat. Domba-domba yang sehat rohani dan sehat jasmani. Bahkan domba-domba yang berlimpah-limpah. Artinya apa artinya? Artinya di sini adalah hidup kita itu bisa memberkati banyak orang. Karena gembala itu selalu di depan menjadi contoh dan teladan. Maka domba-dombanya mengikutinya dari belakang. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Yesua sebagai gembala, Yesua berkata, aku mengenal suara domba-dombaku. Jadi saudara-saudara, kalau kita domba-dombanya Yesua Masya, kita jadi anak-anak Tuhan. Kita jadi anak-anak Tuhan Yesua Masya. Maka Tuhan kita itu Bapak Yahweh selalu mendengarkan doa kita. Dan Yesua Masya berkata, satu rambut pun tidak bisa jatuh dari kepala kalau tidak seizin Tuhan kita Bapak Yahweh. Jadi luar biasa saudara-saudara. Tuhan kita Bapak Yahweh luar biasa merangkul kita. Dan kita itu diumpamakan seperti biji matanya sendiri. Itulah domba-domba yang selalu menurut dan melakukan perintah Bapak Yahweh. Dan domba-domba itu, saudara-saudara, domba-domba itu selalu mendengar suara gembalanya dan mengenal suara gembalanya. Jadi kita pun di akhir zaman ini harus peka mendengar suara Roh Kudus. Apa yang mau terjadi dan apa yang mau terjadi besok atau lusa dan seterusnya. Apa yang mau terjadi sebelum pengangkatan. Apa yang mau terjadi sebelum pengangkatan gereja Tuhan kita Bapak Yahweh, apa yang perlu kita lakukan banyak. Apa yang perlu kita lakukan banyak yang kita telah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, apa yang perlu kita lakukan banyak kita telah baca dari Kejadian, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan kita masuk dalam pimpinan Roh Kudus atau Roh Kodes. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dalam Yoel pasal 2 mengatakan bahwa gereja Tuhan Bapak Yahweh akan menuai besar-besaran, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Dan hujan awal dan hujan akhir ini berbicara gerakan Roh Kodes atau gerakan Roh Kudus. Dan domba-domba yang mendengarkan suara gembala akan mendengarkan suara Roh Kudus, yaitu penuaian jiwa besar-besaran sebelum masuk zaman Antikris. Dan gereja Bapak Yahweh harus menuai dulu. Gereja Bapak Yahweh, gereja Tuhan kita Bapak Yahweh itu harus menuai dulu 2 kali lipat hujan awal dan hujan akhir. Dan itu juga saudara-saudara pernah terjadi kepada Elisa. Dan waktu Elisa pernah terjadi kepada Elisa. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, waktu Elia naik ke sorga, dia bertanya kepada Elisa. Dan dia berkata kepada Elisa, "Elisa, apa yang engkau minta? Apa yang engkau minta daripadaku?" Dan Elisa berkata, "Aku minta hanya kedua roh." Dan kedua roh artinya di sini apa, saudara-saudara? Kedua roh di sini artinya adalah ini suatu nubuatan tentang akhir zaman ini. Dan kedua roh itu maksudnya adalah
gerakan Ruach Kodes atau gerakan Roh Kudus, yaitu pertama waktu zaman Rasul Petrus, Yohanes dan Paulus. Waktu hujan akhir sekarang ini. Gerakan Ruach Kodes atau gerakannya Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di akhir zaman ini kedua roh itu, maksudnya di sini gerakan Roh Kudus yaitu yang pertama waktu zaman Rasul Petrus, Yohanes dan Paulus, waktu hujan akhir sekarang ini. Dan gerakan Roh Kudus itu saudara-saudara atau Ruach Kodes itu, marilah saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, marilah saudara-saudara kita lebih sungguh-sungguh lagi sebagai domba-domba yang baik, yang tunduk dan selalu menurut apa kata gembalanya. Dan sehingga kita nantinya dibawa ke rumput yang hijau. Kita dibawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan Tuhan kita, Tuhan Bapak Yahweh selalu berjanji. Tuhan kita Bapak Yahweh itu selalu berjanji menyertai kita. Bahkan kita diam di rumah Bapak Yahweh. Artinya apa tuh? Artinya tubuh jiwa roh kita ini adalah rumah Tuhan. Tubuh jiwa kita ini adalah rumah Tuhan, rumah Bapak Yahweh. Dan menurut Korintus, kita ini adalah rumah Yahweh. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, menurut Korintus kita ini adalah, tubuh kita ini adalah rumah Yahweh. Rumah Ruach Kodes atau rumah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Tubuh jiwa roh kita ini milik, dan tubuh jiwa dan roh kita ini adalah milik Tuhan kita Bapak Yahweh. Maka, dan saudara-saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat 1, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, Tuhan meminta kita korbankan hidup kita ini. Korban yang hidup, lagi kudus. Dan hidup yang singkat ini saudara-saudara, kita harus bergunakan menjadi domba-domba yang baik, yang melakukan perintah gembala. Dan saudara-saudara, kalau gembala menyuruh pergi, kita akan pergi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi kalau gembala menyuruh pergi, kita akan ikut pergi juga. Dan kalau gembala katakan berdoa, kita akan berdoa. Dan marilah kita saudara-saudara untuk mendengarkan suara Ruach Kodes atau suara Roh Kudus. Dan kita harus peka mendengarkan suara Roh Kudus. Dan banyak yang akan terjadi. Saudara-saudara, mujizat akhir zaman akan terjadi, mujizat akhir zaman akan terjadi, dan 9 karunia Ruach Kodes akan terjadi, dan buah roh yaitu kasih, dan isinya yang 8 itu akan bekerja dengan bersamaan. Sehingga di mana kita melihat hikmat bijaksana dari Roh Kudus akan bekerja dengan mujizat, dengan kesembuhan dan iman. Dan kita membedakan roh, dan kita bernubuat dan menafsir sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dan mendengar apa arti bahasa roh itu. Dan itulah yang dikaruniakan Tuhan kita Bapak Yahweh di akhir zaman ini. Jadi saudara-saudara, banyak mujizat yang akan terjadi di akhir zaman ini yang diberikan Tuhan kita Bapak Yahweh sebelum kiamat atau dunia ini berakhir atau kiamat. Banyak mujizat-mujizat yang akan diberikan Tuhan kita Bapak Yahweh di akhir zaman ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dan dengan buahnya, dengan buah Roh Kudus,
yaitu kasih, dan isi dari kasih itu kita bisa membantu banyak orang yang membutuhkan, sehingga dalam perbuatan kita mereka melihat bahwa Yesus Masya, sehingga dalam perbuatan kita mereka melihat bahwa Yesus ada, bahwa Yesus Masya itu ada, maka mereka itu bisa bertobat, dan kita akan mengasihi mereka dan menolong mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih. Dan ada juga penguasaan diri, ada pengampunan, dan hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, marilah kita untuk menjadi seperti jemaat. Marilah kita untuk menjadi seperti jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini adalah gereja yang suam-suam kuku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sekali lagi saya mengatakan, marilah kita untuk menjadi domba yang baik. Marilah kita untuk menjadi domba-domba Yesus Masya yang baik. Dan jangan kita lagi seperti jemaat di Laodikia. Jadi saudara, kita jangan seperti jemaat atau gereja di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini gereja yang suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Jadi dia itu tidak mengerti firman Tuhan. Dia tidak mengerti firman Tuhan kita Bapa Yahweh, dan dia berkata dia kaya. Dan mungkin saudara-saudara mungkin kaya dalam hal-hal lahiriah, jasmania. Dalam hal-hal pikiran manusia mereka kaya, tapi diukur dengan rohani dia miskin, dia melarat, dan dia harus membeli. Kalau diukur dengan hal-hal rohani saudara-saudara, dia miskin, dia melarat, dia harus membeli, dia harus membeli. Dan kalau dia bisa membeli seperti perumpamaan yang, kalau saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kalau dia harus membeli, dan dia bisa membeli seperti perempuan yang bodoh, dia terlambat membeli dan tidak ada lagi urapan. Tapi perempuan yang bijak sudah siap sedia dengan minyak urapan. Dan itulah domba-domba yang baik saudara-saudara. Itulah domba-domba yang baik yang selalu tunduk kepada gembala yang baik. Sebab itulah saudara-saudara, marilah kita untuk selalu setia sampai akhir zaman, untuk melakukan firman Bapa Yahweh, untuk melakukan firman Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan kalau kita tunduk pada firman Tuhan kita Bapa Yahweh saudara-saudara, kalau kita tunduk pada firman Tuhan Bapa Yahweh dan merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap harinya, maka kita akan, kalau nanti rapture atau pengangkatan, kita akan terangkat ke sorga atau samayem, dan kita akan hidup kekal dan abadi di sana. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, itulah siraman rohani kita di video YouTube Siraman Rohani ini dengan topik kehidupan kekal. Jadi kalau mau mendapatkan kehidupan kekal saudara-saudara, turutilah firman Tuhan kita Bapa Yahweh, di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesus Masya sendiri. Dan dengarkanlah selalu firman Tuhan, dan renungkanlah firman Tuhan, dan lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan marilah kita untuk jadi gembala-gembala yang baik.
supaya jadi gembala-gembala yang baik yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan sekian saudara-saudara siraman rohani kita di video YouTube siraman rohani ini dengan topik kehidupan kekal. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan sebelum kita berpisah dari video YouTube siraman rohani ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa saudara-saudara. Bapa Yahweh yang ada di dalam surga atau Samayim, Bapa Yahweh yang maha tahu, maha adil, maha pengasih lagi maha penyayang, kembali kami berdoa kepadamu Bapa. Dan pada saat ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan Bapa Yahweh di video YouTube siraman rohani umat Nasrani ini. Dan buatlah Bapa Yahweh siraman rohani yang telah saya bawakan ini dan telah pemirsa dimanapun berada saat ini dengar, buatlah Bapak firman Tuhan yang saya telah katakan ini dan saya telah sampaikan ini Bapak, buatlah ini bisa tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami Bapak Yahweh. Dan buatlah firman ini Bapak Yahweh bisa tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini. Dan ampuni juga semua salah dan dosa kami Bapa, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami, baik itu yang kami sengaja maupun tak sengaja. Ampunilah semuanya Bapa. Dan Bapa Yahweh yang maha adil, yang maha segala-galanya, doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, yang dia adalah Mesias, Bapa Yahweh sendiri, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Haleluya, amin. Sekian saudara-saudara, dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan jangan lupa video ini tekan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.